wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang tahu apa itu bencana longsor? Ya, bencana longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng atau kemiringan yang curam. Longsoran dapat berupa tanah, pasir, batu, ataupun salju. Kecepatannya mampu mencapai 80 meter per detik. Bencana longsor yang banyak terjadi di Indonesia berupa tanah. Oleh karena itu, bencana ini disebut bencana tanah longsor. Pada saat longsor, tanah di lereng akan meluncur ke bawah dalam jumlah banyak. Longsoran tanah akan menimbun rumah-rumah, pohon, ternak, lahan pertanian, bahkan manusia yang ada di bagian bawah. Penyebab tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya faktor pemicu. Pemicu tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah adalah pengikisan pada permukaan tanah. Seperti penggundulan hutan juga merupakan penyebab terjadinya pengikisan. Tidak adanya pohon menyebabkan hilangnya penopang tanah, sehingga tanah akan mudah terkikis oleh air. Pengikisan tanah yang terjadi terus-menerus akan memicu terjadinya tanah longsor. Yang kedua, hujan lebat. Hujan lebat harus selalu diwaspadai. Selain ancaman banjir, hujan lebat juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Apabila kondisi tanah baik, air dapat diserap dan ditahan oleh tanah. Akan tetapi, tanah yang mengalami erosi tidak memiliki kekuatan menahan air dan tidak mampu memuat banyak air. Tanah yang tererosi akan menjadi lembek dan mudah runtuh, karena terbebani air yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, beban berlebih. Longsor juga dapat terjadi apabila terdapat beban berlebih di atas bukit atau lereng. Bangunan-bangunan dan jalan yang dibangun di atas bukit akan membebani tanah di lereng bukit. Beban di atas bukit akan mendorong ke bawah apabila jalan-jalan di atas bukit sering dilewati oleh kendaraan berat. Hal ini akan menyebabkan penurunan tanah dan memicu longsor. Yang keempat, getaran. Getaran dapat menyebabkan tanah berguncang. Guncangan di daerah berlereng curam dapat menyebabkan longsor. Getaran dapat berasal dari mesin kendaraan dan gempa bumi. Getaran yang terjadi dapat mengakibatkan tanah bergerak. Apabila tanah berjenis gembur, tanah akan membentuk retakan-retakan dan hilang kemampuan rekatnya. Saat itulah kemungkinan longsor dapat terjadi. Tanda-tanda tanah longsor. Apabila muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, kita perlu berhati-hati karena adanya retakan dapat menandakan daya rekat tanah sudah berkurang. Daya rekat tanah dapat hilang sewaktu-waktu dan longsor tidak dapat dihindari. Retakan-retakan tanah dapat menyebabkan terputusnya aliran air di permukaan tanah. Aliran air dapat berbelok dan berpindah. Munculnya aliran air di lokasi baru secara tiba-tiba menandakan longsor sudah mengancam. Adanya pergerakan tanah menyebabkan sumber air di sekitar lereng menjadi keruh, bahkan mengering. Apabila terjadi peristiwa ini, kita harus waspada akan terjadinya tanah longsor. Tanda yang sangat jelas sebelum tanah longsor terjadi adalah adanya guguran material dari lereng. Apabila tanah, kerikil, dan materi lain mulai berguguran ke bawah, berarti longsor sudah sangat dekat, maka kita harus waspada. Tindakan saat tanah longsor. Apabila tanda-tanda longsor sudah terlihat di suatu wilayah, kita harus meninggalkan wilayah tersebut. Tanda-tanda longsor memberikan petunjuk bahwa longsor dapat terjadi sewaktu-waktu. Kedatangannya sangat cepat sehingga evakuasi harus segera mungkin dilakukan. Ketika longsor terjadi, segera berlarilah menjauhi daerah longsor tersebut ke tempat yang aman. Tempat yang aman dalam peristiwa longsor adalah tempat yang berlawanan dengan lereng bukit.
Jika kemungkinan kita tidak dapat melarikan diri ketika longsor, usaha yang dapat dilakukan adalah melingkarkan tubuh seperti bola dengan kuat. Lindungilah kepala, posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik. Penanggulangan tanah longsor. Penyebab utama terjadinya tanah longsor adalah erosi. Erosi tidak akan terjadi apabila tanah ditumbuhi banyak pohon. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan jangan ditebang sembarangan. Hutan harus terus dilestarikan agar tanah tetap kuat dan tidak terjadi longsor. Pencegahan longsor dapat dilakukan dengan membuat terasering. Terasering merupakan penyusunan tanah dengan cara bertingkat. Selain terasering, kita juga dapat membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal untuk mencegah longsor. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.